Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa di seluruh tanah air, selamat bertemu kembali dengan Duet Pencerah Hati, sebuah pembelajaran dari guru kita, Ustadz Dr. Andes Haji Didin Khairuddin. Dan pada kali ini, kita pada episode yang ke-19 akan membahas terkait dengan fungsi Al-Quran. Ustadz Didin, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Haji Prapto, sehat-sehat. Semoga pertemuan ini menjadi jalan turunnya rahmat Allah dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Sebelum kita masuk kepada materi lebih dalam, boleh dijelaskan secara ringkas apa itu Al-Quran dan fungsi utamanya bagi umat manusia? Al-Quran itu adalah wahyun ilahiyun, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup. Allah berfirman, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di mana fungsi utama daripada Al-Quran adalah yang pertama sebagai petunjuk kehidupan atau disebut dengan hudan. Yang kedua penyembuh hati atau disebut dengan asy-syifa. Yang ketiga pembeda antara yang benar dan yang salah atau disebut dengan Al-Furqan. Dan yang keempat adalah rahmat bagi kaum mukminin. Dan di dalam surat Al-Isra ayat ke-82 disampaikan, kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Bagaimana cara kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz? Cara yang paling mendasar tentu diawali dengan Iqra. Membaca, memahami, mengamalkan. Tidak cukup hanya dibaca, tapi juga harus direnungkan maknanya. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mengajarkannya. Wa 'allamahu, mengajarkannya. Belajar Al-Quran bukan hanya hafalan, tapi juga bagaimana Al-Quran yang memiliki nilai-nilainya membentuk karakter dan keputusan kita di dalam kehidupan. Misalnya saat menghadapi masalah keluarga, bisnis, atau sosial, kita lihat bagaimana Al-Quran mengajarkan keadilan, bagaimana Al-Quran mengajarkan kesabaran, dan bagaimana Al-Quran mengajarkan kasih sayang. Baik. Apakah ada contoh nyata bagaimana Al-Quran menjadi solusi dalam kehidupan seseorang? Salah satu contoh adalah Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, beliau keras, bahkan kasar. Tapi setelah mendengar ayat Al-Quran, yaitu surat Toha, hatinya menjadi luluh. Surat Toha, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Wa aqimis sholata lidzikri. Surat Toha ayat ke-14. Ayat ini menggetarkan hatinya. Disitulah kita tahu bahwa Al-Quran bisa mengubah pribadi yang keras menjadi pribadi yang lembut, dari sesat menjadi selamat. Di mana sekarang pun banyak orang yang kembali ke jalan yang lurus setelah benar-benar membaca dan memahami isi daripada Al-Quran. Baik. Apakah ada peringatan dari Al-Quran maupun hadis tentang orang yang meninggalkan Al-Quran itu? Ada, Mas Haji Prapto. Dan ini sangat serius. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam salah satu sabdanya, ya Rab, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini
sesuatu yang ditinggalkan. Surat Al-Furqan ayat ke-30. Apa tandanya? Tanda orang yang meninggalkan Al-Quran itu bisa dilihat, satu, tidak membacanya. Itu tanda dia sudah mulai meninggalkan Al-Quran. Dua, tidak memahami isinya. Dia tidak paham isinya, apa isinya. Yang ketiga, tidak mengamalkan apa yang dinukilkan di dalam Al-Quran. Dan yang keempat, tidak menjadikannya rujukan di dalam kehidupan, petunjuk dalam kehidupan. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai Al-Quran hanya jadi hiasan lemari, tapi tidak menyentuh ke dalam hati. Ya, oke. Bagaimana cara praktis bagi kita dan juga keluarga kita tentunya untuk memulai menjadikan Al-Quran bagian daripada kehidupan sehari-hari? Nah, tentu untuk menjadikan Al-Quran bagian daripada kehidupan sehari-hari, maka luangkanlah waktu harian untuk membaca Al-Quran, meskipun hanya mungkin 5 menit atau 10 menit. Gunakan tafsir ringkas yang singkat untuk bagaimana memahami maknanya yang terkandung di ayat tersebut. Kemudian yang ketiga, bimbing anak-anak kita, keluarga kita dengan nilai-nilai Qurani. Ya. Yang keempat, coba mulai bergabung dengan majelis ilmu atau halaqah Quran agar semangatnya, girohnya terjaga. Dan yang kelima, amalkan satu ayat, ayat yang berikutnya, terus sehingga menjadi tuntunan di dalam perilaku. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran akan menjadi pembela dan penuntut bagi pemiliknya di hari kiamat. Rawahu Muslim. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Didin atas pencerahan dan nasihatnya. Sahabat semua, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai teman setia, penuntun jiwa, dan pedoman sepanjang hidup. Jangan biarkan Al-Quran hanya dibaca saat musibah datang, tapi jadikan cahaya hidup setiap hari. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk channel yang Islami ini, agar semakin banyak orang yang tercerahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.